Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Khairuddin dengan NIM 1905 1214 040 dari Sistem Informasi 2019A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama, definisi standarisasi. Standarisasi adalah sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, definisi protokol. Protokol ialah suatu aturan yang mengatur proses terjadi suatu hubungan, komunikasi, atau perpindahan data pada jaringan komputer. Intinya, setiap protokol dibedakan agar datanya diproses sesuai dengan jenisnya, agar tidak bercampur baur. Lalu, saya akan menjelaskan tentang model OSI dan TCP/IP. Apa itu model OSI dan TCP/IP? Model OSI dan TCP/IP adalah model atau arsitektur yang dijadikan acuan dasar dalam membuat dan mengembangkan jaringan atau networking. Definisi lain model OSI dan TCP/IP adalah suatu pola yang dijadikan standar dalam perangkat networking, sehingga satu perangkat dapat kompatibel atau cocok dengan perangkat yang lain. Model OSI. Model OSI adalah model komunikasi jaringan yang paling banyak digunakan oleh vendor atau pembuat sistem jaringan. Model ini adalah alat terbaik untuk memahami bagaimana data dikirim dari program aplikasi melalui media jaringan ke program aplikasi pada komputer lain dalam sebuah jaringan. Bahkan, jika pengirim dan penerima memiliki tipe jaringan yang berbeda, model OSI membantu melihat fungsi jaringan yang terjadi pada setiap layer. Yang pertama, application layer atau layer 7 dalam OSI merupakan layer di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja, menggunakan resource jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Layer 7 ini menetapkan adanya partner komunikasi yang diinginkan, menetapkan dan mensinkronkan kesepakatan prosedur untuk error recovery, serta mengkontrol integritas data. Beberapa service dan protokol yang berada di layer ini misalnya HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Selanjutnya, presentation layer atau layer ke-6 pada OSI. Layer ini bekerja dengan menerjemahkan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga data akan dienkripsi atau dideskripsi. Apabila merupakan proses awal, lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan. Begitu juga sebaliknya, ketika memasuki proses akhir, presentation layer akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. Selanjutnya, session layer atau layer kelima pada OSI. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Selanjutnya, transport layer atau layer keempat pada OSI. Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama dari transport layer pada lapisan OSI ini adalah: pertama, memecah data ke dalam paket-paket data. Kedua, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya. Ketiga, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Keempat, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Selanjutnya, network layer atau layer ketiga pada OSI. Fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol, sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Selain itu, fungsi lain dari network layer adalah: pertama, membuat header pada paket-paket data. Kedua, melakukan proses routing.
Selanjutnya, data link layer atau layer kedua pada OSI. Layer ini merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai: pertama, pengkoreksi kesalahan; yang kedua, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan dalam frame; yang ketiga, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi; dan juga terdapat dua level pada lapisan data link layer ini, yaitu: pertama, Logical Link Control atau LLC; yang kedua, Media Access Control atau MAC; yang terakhir ada Physical Layer atau layer pertama pada OSI. Sesuai dengan namanya, Physical Layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer fisikal ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Selanjutnya, TCP/IP. Meski model OSI lebih umum digunakan, tapi secara teknis dan historis, model referensi standar Internet adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang bisa disebut TCP/IP. Model ini memiliki 4 layer. Pertama, application; kedua, transport; ketiga, internet; keempat, network. Pertama, application layer. Application layer model TCP/IP berkutat dengan urusan presentasi, encoding, dan dialog kontrol. TCP/IP mengkombinasikan session, presentation, dan application dalam satu layer dan mengasumsikan data telah siap dienkapsulasi pada layer berikutnya. Selanjutnya, transport layer. Transport layer TCP/IP berkutat dengan urusan quality of service dari reliability, flow control, dan error correction. Salah satu protokolnya, Transmission Control Protocol, menyediakan cara yang fleksibel dan sempurna untuk komunikasi jaringan yang reliable, well flowing, low error. TCP berdialog antara pengirim dan penerima ketika melakukan enkapsulasi data ke dalam segmen. TCP adalah protokol connection oriented area, artinya segmen bergerak bolak-balik antara dua host untuk memberitahukan bahwa koneksi terjadi selama waktu tertentu, atau packet switching. Selanjutnya, ada internet layer. Internet layer berfungsi mengirim paket antara jaringan yang berbeda dan menentukan lintasan yang ditempuh. Protokol spesifik layer ini adalah Internet Protocol atau IP. Di dalam layer ini berperan untuk memberikan informasi atau alamat asal dan tujuan dari paket data dan menentukan jalur atau rute routing pengiriman paket data. Yang terakhir ada network layer. Network layer juga disebut dengan layer host to network. Layer ini menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh paket data untuk membuat sambungan langsung atau physical link, termasuk detail teknologi LAN dan WAN dan seluruh detail dalam physical dan data link layer. UDP dan TCP. Pengertian UDP dan TCP. UDP adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Sedangkan TCP adalah bagian inti penting dari Internet Protocol atau IP yang kemudian sering disebut sebagai TCP/IP. TCP berada di transport layer yang memiliki urutan rapi dan menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan. Ya, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.